Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dan Fitri Hartati dengan NIM 12392404135. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia. Pengertian HAM sendiri menurut Maryam Budiarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan gambaran lebih rinci tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pada masa era pra-kemerdekaan atau sebelum tahun 1945, munculnya gerakan nasionalis seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam mulai menyuarakan hak-hak dasar pribumi. Kemudian, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta mengemukakan gagasan tentang kesetaraan dan kebebasan dalam tulisan-tulisan mereka. Yang kedua, pada masa kemerdekaan dan masa republik pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu Pancasila dan UUD 1945 mencantumkan prinsip-prinsip HAM, kemudian pasal-pasal dalam UUD 1945 juga memuat hak-hak dasar warga negara. Yang ketiga adalah masa era demokrasi terpimpin atau pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu pada masa itu implementasi HAM mengalami kemunduran karena fokus pada stabilitas politik. Kemudian beberapa pembatasan kebebasan sipil juga diberlakukan. Yang keempat, pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, HAM sering diabaikan demi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Kemudian pembatasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM terjadi di berbagai daerah seperti Aceh, Timur Timur, dan Papua. Yang kelima, pada masa era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu adanya penguatan komitmen terhadap HAM. Amandemen UUD 1945 memasukkan pasal-pasal khusus tentang HAM. Kemudian ada pembentukan Komnas HAM dan ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Kemudian ciri-ciri dari HAM itu sendiri yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Hak asasi manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis hak asasi. Pembagian tersebut sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Di sana dicantumkan beberapa hak asasi, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dan aktif dalam setiap organisasi dan sebagainya. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga ada hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih atau memilih, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang keempat, ada hak asasi hukum, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, ada hak asasi peradilan, yaitu hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan. Yang keenam, ada hak asasi pendidikan, yaitu hak asasi untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Yang ketujuh, hak asasi pekerjaan atau upah, yaitu hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan. Kemudian prinsip dasar dari HAM. Prinsip-prinsip ini penting untuk dipahami agar dapat diterapkan dan dihormati dengan baik. Yang pertama ada universalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status lainnya. Hak-hak ini melekat pada setiap manusia sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut. Yang kedua, tidak dapat dicabut artinya tidak dapat diambil atau dihilangkan dari seseorang. Hak-hak ini fundamental dan harus selalu dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, tak terbagi artinya tidak dapat dibagi atau dipisahkan. Jadi setiap orang berhak atas semua
Hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut DUHAM dan tidak boleh dibedakan dalam menikmati hak-hak tersebut. Yang keempat, saling berkaitan dan saling memperkuat. Prinsip ini menekankan bahwa semua HAM saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Pelanggaran terhadap satu hak dapat berdampak pada hak-hak lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan mempromosikan semua hak secara bersamaan. Yang kelima, ada hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak-hak ini melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Hak-hak ini tidak dapat diberikan oleh negara atau pihak manapun, melainkan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama setelah era reformasi. Namun masih ada tantangan dalam mengimplementasikan dan penegakan HAM secara konsisten di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk meminimalisir sistem HAM yang dicurangi di Indonesia, yaitu yang pertama bisa meningkatkan kesadaran dalam edukasi, kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga meningkatkan kapasitas dan sumber daya, yang keempat meningkatkan kerjasama dan koordinasi, yang kelima meningkatkan hukum dan peraturan, keenam meningkatkan pengawasan, yang ketujuh meningkatkan partisipasi masyarakat, yang kedelapan meningkatkan kerjasama internasional, yang kesembilan meningkatkan kapasitas dan sumber daya hukum, dan yang terakhir meningkatkan pengawasan terhadap korupsi. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.